Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, yang Maha Penyayang dan Pengasih dan Penyayang. Kita masih diberi kenikmatan dan kesehatan sehingga bisa kita mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Para mahasiswa mata kuliah komunikasi pembinaan yang saya hormati, ini adalah pertemuan dengan Anda yang terakhir pada kesempatan kuliah ini. Kita akan tampilkan tugas-tugas Anda, dan kalau nanti sinyalnya kurang kuat di tempat Anda, bisa dimatikan saja videonya ya. Saya tadi merancang 15 menit itu untuk saya, 5 menit, dan 10 untuk penutupan. Tapi sudah terpakai 10 menit menunggu teman-teman, dan jumlah Anda semuanya ada 62 orang. 18 kelompok untuk masing-masing 3 orang, 54 orang, ada 2 kelompok, isinya 4 orang, 8 orang, berarti 62 orang. Ya. Baiklah, sebagaimana yang saya minta kemarin di WA Group, yang mewakili kelompok sudah siap dengan bahannya di window masing-masing. Saya akan undang yang pertama untuk tampil. Ini udah saya checklist sebelum sebelum tadi pagi-pagi udah saya nggak tahu siapa wajahnya, udah saya checklist ini ya. Ya. Yang lain speakernya bisa dimatikan ya. Baik, kita undang yang pertama Ayu Levina Sari, kelompok 3. Ada hadir pagi ini dengan teman-teman 2 orang? Saya tadi udah coba dengan Aisyah, udah bisa screenshot share screen. Ayu Levina Sari ada? Insya Allah hadir, Pak. Ada hadir? Ada hadir. Oke, silakan tampilkan. 2 orang temannya sudah hadir juga, Muhammad dengan Novaldo. Alwan hadir. Oke, silakan. Hadir, Pak. Ya udah, silakan. Hadir, Pak. Baik, silakan Ayu. Yang lain matikan dulu gambar, dan saya pun akan matikan wajah saya supaya bagus ya. Silakan Ayu, kita masing-masing punya waktu 15 menit saja maksimal. Tampilkan presentasi, kemudian tanya jawab 1-2 orang. Silakan Ayu. Ayu, silakan. Ada masalah? Ditekan share screen-nya, pasti muncul itu bahannya kalau sudah disiapkan di window. Kalau nggak bisa, dia susah. Oke, silakan Ayu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Nah, dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memaparkan materi tentang Foundational Concept of Leadership. Nah, di sini anggota kelompok kami dari kelompok 3 ada saya sendiri, Ayu Levina Sari, dan teman dan rekan-rekan saya ada Muhammad Alwan dan Novaldo Besma. Baiklah, kami akan mempresentasikan dan memaparkan materi-materi yang ada di bab 1 ini. Submaterinya, yang pertama ada kepemimpinan di 20 abad pertama. Yang kedua, manajemen dan kepemimpinan kontras. Yang ketiga, bagaimana pemimpin efektif dalam bertindak. Yang keempat, prinsip untuk memanfaatkan teknik kepemimpinan. Yang kelima, kebiasaan dasar dan praktek pemimpin sukses. Yang keenam, kepemimpinan papan permainan. Yang ketujuh, persamaan hasil kepemimpinan. Yang kedelapan, kepemimpinan rekursif, logika kepemimpinan. Yang kesembilan, memahami pemikiran di balik pemikiranmu.
Yang ke-10, Modegas merancang praktek proses keorganisasian. Yang terakhir, integritas etika tingkat naluriah. Ayu, Oke, lanjut ke pembahasan. Ayu, Ya, Pak. waktu Anda Ya, cuma Pak. 8 menit ya, sisanya untuk Ya, pertanyaan Pak. tanya jawab ya. Pilih aja mana yang mungkin. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Yep. Nah, lanjut ke pembahasan. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kepemimpinan di 20 abad pertama. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa Bill Gates menyarankan bahwa jika tahun 1980 ini adalah tentang kualitas dan tahun 1910-an ini adalah tentang rekayasa uang. Nah, untuk yang kedua, manajemen dan kepemimpinan kontras. Perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan bukanlah salah satu atau sebaliknya. Ini adalah keseimbangan, sementara pemimpin yang kuat lebih dari sekedar manajer yang hebat. Aspek penting dari kredibilitas mereka berasal dari keahlian manajemen mereka. Untuk selanjutnya, yaitu bagaimana pemimpin efektif dalam bertindak dan prinsip untuk memanfaatkan teknik kepemimpinan dilanjutkan oleh Muhammad Ahwan. Baik, Ayu, terima kasih waktunya. Yang ketiga yaitu mengenai pemimpin yang efektif dalam bertindak, yaitu kepemimpinan merupakan satu hal yang sangat kompleks dan beragam, mencakup segalanya tentang hubungan kita dengan orang lain, yang hubungan itu juga banyak bagiannya, ada hubungan yang horizontal, vertikal, segala macam. Untuk hal ini, kesuksesan dari seorang pemimpin sangat tergantung kepada bagaimana cara dia untuk memikirkan apa gaya kepemimpinannya, apa kekuatannya, apa kekurangannya, dan apa yang bisa dia lakukan untuk bertindak sesuai dengan keinginan para anggotanya. Yang keempat itu prinsip untuk memanfaatkan teknik kepemimpinan. Teknik kepemimpinan ini sangat membantu untuk Anda meminimalisir kegagalan dalam memimpin. Karena dalam teknik-teknik ini diajarkan bagaimana tata cara yang baik bagi seorang pemimpin untuk menyelesaikan suatu masalah dan untuk memotivasi anggotanya yang lain untuk ikut serta dalam apa yang dia inginkan dalam mencapai tujuan bersama. Baik, yang selanjutnya itu kebiasaan dasar dan praktik pemimpin sukses. Bahwasannya seorang pemimpin sukses itu memiliki kebiasaan yang membuat dirinya sendiri untuk selalu terpacu memperbaiki diri ke depannya. Sifat ini berisi karakteristik pemimpin yaitu integritas, memiliki keberanian, kesabaran, dan kerendahan hati. Sebagai hasilnya, kebiasaan-kebiasaan ini yang membuat lahirnya seorang pemimpin yang sukses disegani oleh anggotanya dan dituruti oleh anggotanya. Selanjutnya, kepemimpinan papan permainan. Bahwasannya setiap pemimpin memiliki pengamatan yang berbeda terhadap apa yang disebut dengan kepemimpinan. Hal ini tidak mendefinisikan aturan yang jelas karena setiap orang memiliki gayanya masing-masing. Semua pemimpin baik secara implisit atau eksplisit memilih apa yang ingin dia mainkan berdasarkan asumsi yang mereka buat, sehingga tidak ada standar ukur atau tolak ukur yang jelas untuk hal ini. Oke, tinggal 1 menit lagi, Ayu. Siapa lagi yang mau diminta? Novaldo mungkin? Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Novaldo Desma. Pada Desma Ya, disilakan. 2 menit lagi ya. Ya, Pak. Pada Desma. Ya, terima kasih. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang ke-7, yaitu persamaan hasil kepemimpinan. Banyak yang telah ditulis mengenai sifat-sifat pemimpin yang berhasil. Mereka yang sulit untuk mendefinisikan istilah-istilah seperti karakter, kebiasaan, keterampilan, motif, sifat-sifat pribadi, dan gaya. Namun, baik atribut kepemimpinan maupun hasil keuangan tidak cukup dalam diri mereka sendiri. Selain memiliki barang yang tepat sebagai pemimpin yang efektif,
kita perlu menggunakan barang tersebut untuk menghasilkan hasil bisnis. Alat ini akan membantu dalam memastikan atribut kepemimpinan pada diri sendiri dan membuat penggunaan yang optimal dari atribut-atribut tersebut untuk mencapai 4 bidang hasil. Keempat bidang hasil ini melampaui langkah-langkah keuangan untuk mencakup hasil organisasi dan karyawan, hasil pelanggan, hasil pemegang saham. Nah, baiklah lanjut ke materi yang ke-8, yaitu pemimpin yang rekrusif, logika kepemimpinan. Rekrusi berarti menggunakan masalah sebagai bagian dari solusinya sendiri. Rekrusi mungkin lebih mudah didefinisikan dengan menggunakan contoh non-rekrusi seperti mengirim memo 4 halaman dengan cara mengurangi komunikasi kertas. Pengertian rekrusi akan menjadi lebih jelas jika kita melihat perilaku kepemimpinan yang yaitu pada perilaku kepemimpinan yang paling efektif seperti contoh dari apa yang kita inginkan dari orang lain, dan pastikan proses tersebut rekursif, kongruen dengan konten. Berikutnya yang ke-9 itu memahami pemikiran di balik pemikiranmu. Ada seseorang pemimpin yang tidak pernah mendengar kata paradigma. Pergeseran paradigma paling familiar dalam sejarah adalah pemikiran bahwa bumi, seperti misalnya contohnya bumi datar, sehingga ada pemahaman yang menakjubkan bahwa bumi itu bulat. Akan tetapi banyak pengeksplor hari ini yang menunjukkan tindakan mereka seperti biasanya. Bekerja dalam paradigma seperti ini tidak perlu dikatakan lagi adalah mengadopsi paradigma baru bahwa kita mampu mengambil keuntungan dari peluang dan ekspansi yang lebih besar. Oke, Ayu dan teman-teman, saya kira cukup dulu ya, nanti dibahas ya. Saya undang 2 orang dari Anda, kalau nggak mau nanya, saya yang nunjuk namanya nanti. Silakan 2 orang, siapa yang mau tampil duluan? Halo? Halo? Ada yang mau nanya 2 orang, silakan. Mau membahas yang Ayu presentasikan. Silakan kepada teman-teman jika ada pertanyaan atau tanggapan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, saya duluan ya Ayu ya. Baik, Pak. Oke, silakan siapa mau jawab nih, Ayu atau Alwan atau Besmah ya. Tadi ada dikatakan bahwa beda antara manajer dengan kepemimpinan. Ya, bahkan dikatakan bukan soal beda. Nah, tolong dong jelaskan apa maksudnya kira-kira atau bagaimana semestinya. Bisa diulang kembali, Pak, soalnya soal kepemimpinan dan soal manajemen, soal manajer dan soal pemimpin. Gimana cara membedakan dan melihat persamaan di antara mereka? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, silakan Ayu. Saya izin itu, Pak, menjawab, Pak. Silakan. Kalau manajer itu menjaga fungsi organisasi, Pak. Kalau pemimpin itu membangun visi bersama. Nah, sedangkan para pemimpin memandang gambarannya lebih besar seperti perubahan dan masa depan perusahaan atau suatu organisasi. Kalau manajer itu mengatur sistem, itu menurut saya, Pak. Kalau ada teman-teman dari kelompok ingin menambahkan, boleh juga. Oke, silakan Alwan. Mau tambah Alwan, silakan. Ya Pak, kalau menurut saya itu pemimpin itu dia lebih kompleks Pak. Dia bisa turun sampai ke bawah-bawah. Sedangkan manajer, dia itu cuma mengatur saja Pak. Tidak bisa dia untuk lebih dekat dengan anggotanya ke bawah. Turun tapi ke kalau bawah, pemimpin, apa maksudnya ke bawah-bawah itu? Bisa membantu anggotanya sampai level yang terbawah, Pak. Oh, begitu ya. Oke. Iya, Pak. Terakhir, coba Besma, apa kaitan visi dengan membantu tuh ke bawah tuh? Apa kaitan visi? Menurut saya, ya Pak. Ya, lanjut. Bagaimana kaitan visi dengan membantu ke bawah itu, Pak? Ya.
kalau menurut saya visi itu kan berisi tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai. Nah, jadi bagaimana cara kita membantu ke bawah itu adalah dengan dengan mengejar dan juga mencapai dari visi itu sendiri. Misalnya dalam contoh, misalnya kita tuh punya visi untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang, misalnya dari orang yang atas sampai orang yang bawah. Nah, dengan mengejar visi ini, maka kita dapat membantu orang-orang yang lebih bawah, yang ada di bawah kita, ataupun kita juga bisa memberdayakan, memiliki visi yang contohnya itu kayak memberdayakan orang-orang yang memang kurang mampu, ataupun para pekerja kelas bawah. Oke, catat baik-baik. Kita... Oke, cukup. Catat baik-baik untuk semuanya. Visi itu bukan hanya milik pemimpin. Visi itu milik semua anggota dalam kelompok. Maka visi juga harus dimiliki oleh kalangan yang paling bawah, staf paling bawah. Nah, salah satu fungsi pemimpin adalah menjelaskan visi dengan kalimat yang ringan dan sederhana tentang tujuan kelompok, tujuan organisasi, dan tujuan perusahaan. Saya kira itu ya intinya ya. Terima kasih kepada kelompok 3, Ayu, Muhammad Alwan, dan Novaldo Besma. Ya, terima kasih Ayu ya. Saya undang yang kedua. Ya, Pak. Kedua namanya kelompok 18 ini, Indra Puspika Sari. Ini perempuan atau laki-laki ya? Kalau Pak, perempuan Pak. Oh perempuan, ya sorry maaf, saya nggak lihat fotonya. Indra Puspika Sari, Ibnu Firmansyah, sama Suci Nur Aisyah. Silakan Indra, siapa yang mau tampil nih? Siapa yang share share screen-nya? Silakan. Iya, tunggu Pak. Yuk lanjut. Saya mau semua hadir, saya mau semua tampil, tapi waktu kita nggak cukup ya. Berapa yang ada aja ya, nanti saya lihat ininya betul bahan-bahan Anda ya. Silakan, Indra. Ya panggilannya ya, siapa panggilannya? Pika, Indra, atau Sari panggilannya? Pika Pak. Pika, ayo Pika silakan. Iya ini lagi di proses Pika sedang Pak. belanja ya. Tekan saja itunya, share screen-nya. Yang share screen Suci Pak. Nah ya udah, mana Sucinya? Halo Suci. Iya Pak, bentar Pak. Maka saya bilang kemarin siap-siap gitu, dipanggil langsung tekan, tet. Jadi, ayo silakan. Yap, mantap. Suci Nur Aisyah, started screen sharing. Ya, lanjut. Cuman 7 menit ya. Pilih yang bagus-bagus. Ya Pak. Oh baik Pak. Waduh, mantap ini. Mana Mulai, judul? Pak? Mana judul awalnya? Mana ini? Iya Pak, ini Pak. Saya mau foto judul awalnya nih. Nah, itu dia, mantap. Dah, silakan mulai. Assalamualaikum Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 18. Itu ada Ibnu Firmansyah, Indra Puspika Sari, dan Suci Nur Aisyah. Baiklah, langsung kepada materi. Untuk poin 11 sampai 14 itu akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu kepemimpinan di abad ke-21. Nah, di sini kita melihat ada beberapa poin yang menjadi pembeda antara keduanya. Namun jika dihubungkan dengan materi pertama kita, yaitu kepemimpinan dalam organisasi, ini ada kaitannya. Kita lihat pada awal abad ke-21, pada budaya organisasi terdapat poin inovatif kewirausahaan yang dapat dihubungkan dengan materi pertama kuliah kita, yaitu mereka sama-sama membahas mengenai budaya organisasi yang memang membutuhkan mana bahannya kok enggak tampil? Halaman 2-nya mana? Itu dia. Saya ulangi kan, sebab tanpa adanya seorang pemimpin yang inovatif, maka organisasi ataupun kelompok itu tidak akan efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya. Nah, sejalan dengan itu juga, materi ini ada kaitannya dengan kepemimpinan strategis dan visioner, karena jika seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan inovatif, maka ia akan dapat memberikan visi serta pun misi dalam sebuah organisasi seperti bagaimana materi kepemimpinan yang menjelaskan mengenai visi dan misi. Lalu yang terakhir itu
hubungannya dengan materi komunikasi kepemimpinan transformatif, yaitu mereka menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menginspirasi serta membina. Lanjut kepada poin 1.2. Suci, poin 1.2, Ci. Ya, bentar. Oh, bukan satu orang aja yang membantu men-share screen-nya ya? Oke. Lanjut kepada poin 1.2 itu perbedaan manajer dan kepemimpinan. Di sini saya fokus kepada kepemimpinannya. Kaitannya dengan materi 1, 2, dan 3 itu, yaitu kesuksesan itu berdasarkan visi dan nilai. Nah, ini berhubungan dengan kepemimpinan strategis. Yang kita lihat ada hasil jangka panjang. Hasil jangka panjang ini berhubungan dengan kepemimpinan dalam organisasi, yaitu ada 5 karakter yang membuat seseorang pemimpin yang hebat. Salah satunya itu memiliki pemikir jangka panjang yang dapat melihat jauh ke depan. Lalu, Ci lanjut poin 1.3, Ci. Lanjut kepada poin 1.3 dan 1.4, itu saya gabungkan menjelaskannya karena waktu. Menurut saya kedua subbab ini memiliki kesamaan hubungannya dengan materi 1, 2, dan 3, yaitu mereka sama-sama menjelaskan seorang pemimpin yang mempunyai kompetensi-kompetensi yang bisa ditirukan oleh para anggotanya dalam organisasi. Nah, perilaku yang dimaksud di sini yaitu perilaku positif yang dapat mendorong kemajuan organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Nuraisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu mengenai etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan itu sangat penting karena etika itu adalah dasar dari keberhasilan seorang pemimpin. Sejak tahun 1930, keterampilan hubungan masyarakat dan manusia, manajemen citra, sikap positif, teknik, dan perbaikan cepat telah mendominasi pemikiran si pemimpin. Namun, keterampilan dan teknik ini tidak efektif kecuali didasarkan pada nilai, prinsip, dan karakter seseorang pemimpin. Ketika prinsip pedoman untuk perilaku kepemimpinan seperti keadilan diterima dan diintegrasikan dengan keyakinan dan pemikiran seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut dapat menggunakan alat dan teknik kepemimpinan dengan cara yang sangat kongruen dan efektif. Dan kemudian di sini ada pemimpin yang sukses itu hendaknya memiliki kebiasaan dan praktik sebagai berikut. Yang pertama itu inisiatif latihan, ciptakan masa depan, pertahankan perspektifnya, kemudian membantu perkembangan, tunjukkan empati, kemudian dia mampu untuk perbedaan dalam nilai. Selanjutnya, materi yang keenam, yaitu ini adalah mengkaji tentang memandang kepemimpinan itu dengan cara baru sebagai permainan papan. Sepertinya teman-teman sudah melihat bagaimana di dalam buku itu ada gambar bagaimana permainan itu berlaku, seperti memonopoli. Kemudian model ini memiliki 4 papan permainan masing-masing dengan aturan, kebiasaan, dan taruhannya sendiri. Kemudian selanjutnya yang materi yang ketujuh, di sini menjelaskan mengenai atribut kepemimpinan dan hasil bisnis, yang mana atribut kepemimpinan ini digabung dengan hasil bisnis akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Contoh atribut tersebut seperti seorang pemimpin itu harus tahu
bagaimana kemampuan, keterampilan, pengetahuan teknis dan profesional, pengetahuan bisnis, kemudian dicampur dengan hasil bisnis, yaitu memahami basis pelanggan, kemudian menyesuaikan untuk kebutuhan pelanggan, menciptakan hubungan jangka panjang. Nah, itu nanti akan menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Oke. Ada suara Ibnu nggak di sini? Ada Ibnu? Hadir Ibnu? Vika? Halo? Iya, Pak. Ada Ibnu? Sepertinya tidak, Pak. Oke, sepertinya tidak. Oke. Iya, Pak. Baik. Kalau gitu kita stop dulu ya, Vika dengan Suci. Mari kita diskusi ya. Ya, Saya mengundang Akadina. Ada Akadina di sini? Ada, Pak. Silakan Akadina, mau diskusi, mau tanya, mau komen, silakan. Waktu buat Anda. 5 menit. Oh, sedang sakit? Boleh. Kepada kelompok penyaji, boleh dijelaskan ulang lagi di poin yang manajemen dan kepemimpinan kontras tadi, kan itu dijelaskan tadi. Nah, tapi tadi penyaji cuma fokus kepada pemimpinnya saja. Boleh minta dijelaskan ulang tentang manajernya dan pemimpinannya. Oke, silakan Vika. Mana dia gambar tentang pemimpin dan manajemen? Nah, itu dia. Oke. Yang ini, Aka? Oh iya, silakan. Oke. Iya, Pak. Ya, baik. Silakan Suci sama Vika. Silakan dijelaskan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan manajemen dan kepemimpinan itu. Yang pertama itu kita lihat pada tabel yang pertama ada pengelola. Nah, di sini disebutkan sukses berdasarkan prediktibilitas, sedangkan kepemimpinan itu kesuksesannya berdasarkan inovasi dan adaptasi dari visi dan nilai. Apa bedanya itu, Suci? Apa bedanya itu? Apa bedanya? Pemimpin yang sukses berdasarkan visi misi, manajer yang sukses berdasarkan prediktabilitas. Apa maknanya coba kira-kira? Bukan cuma baca kata coba. Apa maknanya? Tahu nggak? Tunggu, Pak. Vika boleh bantu? Iya, ini saya, Pak. Oh iya Vika, ini Suci boleh bantu silakan. Nah, saya suaranya hampir mirip aja, ini kembar kayaknya. Silakan. Ya, Pak. Tahu nggak kata predictability itu apa artinya? Semua perhatikan ya, predictable itu kan memprediksi, ya kan, menduga masa depan dengan alat-alat statistik, ya kan. Nah, jadi kesuksesan manajer itu berdasarkan rencana program. Kalau kesuksesan pemimpin mampu membangun dan menjelaskan visi dan misi. Atau tadi, kalau pemimpin yang sukses itu mampu menjelaskan tentang visi misi sampai kepada yang paling bawah. Dia bekerja utuh untuk organisasi. Nah, kalau manajer, dia bertanya, wahai staf bawah, berapa rencana kamu tahun lalu, mana yang sekarang hasilnya? Nah, itu dia. Begitu kira-kira ya, biar cepat aja. Oke, coba jelas lagi yang ke paling bawah itu, fokus konten. Silakan siapa, Suci atau Vika. Vika, Suci, itu ada fokus konten tuh, fokus pada konten para manajer dan pada pemimpin menetapkan konteks. Coba jelaskan tuh, apa bedanya? Uci apa Ica, Ci? Silakan maju aja lah, jangan khawatir. Beka sih tambahan. Uci. Baik, fokus pada konten dalam pengelola ini, maksudnya boleh Cibantu? Boleh, silakan. Baiklah, di sini saya coba menjelaskan fokus pada konten ini adalah
seorang pengelola itu harus fokus kepada sasaran penggunanya. Jadi supaya dia berhasil, maka ia harus fokus kepada apa yang dia buat kepada si penggunanya. Oke. Kalau yang konteks apa itu? Nah, pemimpin itu selalu berkata dalam rangka konteks, menciptakan konteks. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, maka kita wajibkan tanaman. Kok tanaman lagi tentang pertanian nih. Nah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu meningkatkan, menambah konten atau menambah bahan-bahan pembelajaran pada TV. Nah, itu konteks tuh. Lalu apa tugas manajer kira-kira, Suci? Dengan kalimat tadi? Saya tanya kepada Akadinah deh, yang nanya deh, coba jawab. Kalau itu adalah kalimat dari pemimpin, apa yang disebut dengan kesuksesan pengelola, coba? Maaf Pak, putus-putus Pak. Putus-putus. Iya, jaringan saya kayaknya Pak. Oke, Suci terdengar suara saya, Suci? Putus-putus Pak. Oke, saya ulang, semua dengar ya. Kalau ada kalimat begini, dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat, maka seluruh siaran TV mesti menambah jam pembelajarannya. Nah, kalau itu kalimatnya, itu kalimat visi, apa kalimat pemimpin, apa kalimat manajer tuh, Suci? Kalimat manajer, Pak. Akadinah, itu kalimat manajer apa kalimat pemimpin? Kalimat manajer, Pak. Manajer. Satu lagi, kan tadi siapa tuh? Ayu, mana Ayu? Ayu. Ada, Pak. Coba yang tadi itu kalimat pemimpin apa kalimat manajer tuh? Kalau menurut saya kalimat pemimpin, Pak. Kenapa? Apa kata kuncinya? Tolong bisa Bapak situ lagi, Bapak uraikan lagi biar saya ingat. Tadi itu saya agak lupa, Pak. Agak lupa. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, maka siaran TV mesti menambah siaran pembelajarannya. Kalau menurut saya kata kuncinya masyarakat, Pak. Masyarakat. Oke, itu jawaban yang benar. Saya kembalikan kepada kelompok tadi. Suci, kalau gitu apa tugas manajer atas kalimat tadi? Oke. Ini yang terakhir ya, biar supaya mantap ya. Saya undang Asifa. Ada Asifa Lutfia? Asifa? Ya silakan. Coba apa yang mesti manajer lakukan untuk mengikuti kalimat pemimpin tadi? Manajer melihat apakah manajer melakukan dia manajer nih yang di bagian pemerintahnya atau di bagian TV-nya? Terserahlah mau pemerintah, kayak mau swasta, kayak mau hima, kayak terserahlah. Kalau itu manajernya melihat bahwasanya apakah terjalankan oleh stasiun televisi tersebut apa yang diperintahkan oleh pemimpin itu. Dia memantau, dia melihat bagaimana jalannya. Ya itu Pak. Oke, saya tambahkan satu lagi semuanya ya. Tugas manajer itu cuma 2, merencanakan, mengeksekusi, mengevaluasi. Nah, 3 itu aja tuh. 1 bikin perencanaan TV, kemudian yang jumlah konten pembelajarannya bertambah, kemudian mengeksekusinya, kemudian mengevaluasinya. Udah, itu aja. Oke, terima kasih kepada kelompok 18. Kita tepuk tangan dulu lah buat kelompok 18 ya. Oke. Saya undang berikutnya supaya cepat. Kelompok 1. Siapa nih 1 nih? Wah. Siapa 1? Silakan maju langsung share screen. Hadir, Pak. Hadir. Oh, rupanya Bu Komti. Oh, ya silakan. Ini perempuan semua. Mudah-mudahan ada kelompok yang tidak mengulang buku itu ya, tapi mengambil buku sebagai pijakan ya. Mudah-mudahan ketemu nanti. Itu harapan saya.
Waktunya jangan lama-lama ya, siapa? Aisyah ya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ainun Mardia, Anissa Salsabila, dan saya sendiri Ayasa Rahmatila Hutri. Di sini saya akan mencoba di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai subbab pertama dari buku Encyclopedia of Leadership. Materi pertama akan disampaikan oleh Ainun. Kepada Ainun, dipersilakan. Baik, asli Aisyah. Selamat pagi Pak Herin, teman-teman semuanya. Saya akan menyampaikan materi mengenai poin dari 1.3 sampai dengan 1.4. Mengenai pertama itu mengenai kepemimpinan di abad 21. Nah, terdapat beberapa perbedaan dari budaya organisasi maupun kepemimpinan yang terjadi pada pada akhir abad 20 dan awal abad ke-21. Pada budaya organisasi itu umumnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya, ada budaya organisasi abad akhir abad 20 dia fokus pada proses internal, sedangkan pada awal abad ke-21 berfokus kepada hasil dan pelanggan. Nah, beberapa perbedaan ini sudah tersedia pada slide kami, baik itu perbedaan orangnya itu sendiri maupun sistem dan gaya kepemimpinan, termasuk juga kepada perbedaan desain pekerjaan. Eca, selanjutnya Eca. Mungkin gambarnya bisa dimatikan saja di videonya supaya bagus kekuatan sinyalnya. Coba. Ya, cukup namanya ya, aja. Oke, Pak. Silakan Eca Ya, okay. Ya. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan dari manajemen itu sendiri dan kepemimpinan. Sama-sama kita ketahui, manajer dan pemimpin itu sama-sama orang yang berada dalam sebuah organisasi. Tetapi sejatinya manajer itu sendiri berbeda dengan pemimpin. Begitupun juga dengan cara kerja atau sistemnya yang disebut dengan manajemen dan kepemimpinan. Jika kita tilik, manajer ini adalah orang yang mengelola, yang merencanakan, yang mengevaluasi dan menjalankan apa itu yang dirumuskan oleh si leader atau pemimpin. Nah, pemimpin di sini lebih bertugas kepada merumuskan visi, nilai, menetapkan tujuan, mencontohkan hal yang benar, dan semua perumusan mengenai visi, nilai, tujuan itu akan dieksekusi oleh si manajer. Nah, sederhananya, perbedaan dari manajer dan kepemimpinan ini adalah manajer adalah orang yang menjalankan atau orang yang mengeksekusi ide-ide dari pemimpin. Sedangkan pemimpin dia lebih kepada merumuskan visi, nilai, tujuan, dan memantau bagaimana jalannya sebuah organisasi tersebut. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena ini sangat banyak. Intinya tadi adalah itu perbedaan dari manajer dan si leader ini. Nah, selanjutnya mengenai seberapa efektifkah aksi dari kepemimpinan ini. Ada beberapa kompetensi kepemimpinan yang harus dimiliki oleh si leader atau pemimpin. Yang pertama yaitu mengenai cara pemimpin fokus perhatian pada hasil. Ada beberapa cara yaitu mengetahui apa yang mereka inginkan, menentang orang lain dengan visi yang menginspirasi atau realistis, lalu mencari konsensus dan komitmen terhadap tujuan, menyeimbangkan idealisme dan realisme, dan mendemonstrasikan keterampilan bisnis. Ada juga pemimpin menciptakan lingkungan kerja yang efektif dengan cara bertanggung jawab, merancang dan mengelola lingkungan kerja agar efektif. Selanjutnya, membuat ide menjadi nyata, jadi tidak hanya sekedar wacana atau omongan doang aja, tapi benar-benar direalisasikan dalam bentuk aksi-aksi nyata. Oke. Nah, ada Siapa juga namanya Ainun ya? Iya, Pak.
Ainun, coba tegaskan, yang merealisasikan itu siapa? Pemimpin apa manajer? Yang merealisasikan kalau menurut saya manajer, Pak. Kalau lalu bagaimana tadi Karena kalimatnya pemimpin merealisasikan kalimat-kalimatnya? Bagaimana caranya? kan tadi yang mengeksekusi ide-ide itu kan ada manajer, Pak. Sedangkan pemimpin ini dia lebih kepada merumuskan dan memantau jalan nggak nih programnya, kayak gitu kan sederhananya. Oke, Nah, itu ya bagaimana kalimatnya. cara dia merealisasikan ide-ide dia ini? Ya, merealisasikan Oke, mantap. ide-idenya ini dengan Oke, cara ya ya udah. ketika sudah Oke. misalnya Oke ya. Oke, saya undang Anissa. Mana Anissa? Anissa Salsabila, silakan bicara. Pilih topiknya. Ya, Pak. Ya, silakan gantian. Oke. Ainun sudah Lanjut mantap. atau lanjut, Pak? Ya boleh, silakan aja. Waktu Anda terbatas, silakan. Lanjut, Cah. Cah. Isa panggilannya Ca juga ya. Ya silakan Ca. Masuk ke yang masih ke dalam seberapa efektif aksi kepemimpinan, yaitu yang pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif. Yang pertama yaitu ada bertanggung jawab atas norma-norma yang mendorong perilaku dalam kelompok kerja mereka. Jadi mereka dapat dikatakan menaati aturan-aturan yang ada di organisasi mereka. Yang kedua, merancang dan mengelola sisi orang dari lingkungan kerja yang memberikan teks dan makna bagi orang. Yang ketiga, membuat ide menjadi nyata dan mengkomunikasikan fakta dan konsep dalam pemahaman dan cara mendorong agar orang-orang tersebut bisa merealisasikan pekerjaan mereka. Yang keempat itu menekankan mengapa versus sekadar memberitahu orang bagaimana, sehingga memungkinkan orang membuat keputusan. Lanjut ya. Yang masih ke dalam efektif aksi kepemimpinan yang terakhir, yaitu ada pemimpin dapat mendorong kerjasama tim. Yang pertama yaitu menggunakan konsensus sebagai lawan dari perintah paksaan atau kompromi. Yang kedua, menerima konflik sebagai hal yang tak terhindarkan dan menengahi konflik atas dasar rasional. Yang ketiga, mendukung keputusan berdasarkan pengetahuan dan kompetensi teknis daripada kinerja, keinginan pribadi atau hak prerogatif pangkat. Yang terakhir, mendorong ekspresi emosional sambil menekankan pencapaian tugas. Oke, silakan Ayesa. Tidak lama-lama, silakan kita mau diskusi. Silakan Ayesa. Pilih aja yang mana mau ditampilkan. Baiklah, di sini saya ingin mengambil topik yang mengenai memahami pikiran di balik pikiran Anda. Nah, dalam kepemimpinan yang dibahas di buku Encyclopedia of Leadership ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin gitu. Jadi dalam memahami pikiran di balik pikiran Anda ini, dalam proses ini dijelaskan pertama kalinya yaitu dalam proses pergeseran paradigma. Ini dijelaskan oleh Stephen Weinberg dalam penelitian ilmiahnya yang mengatakan bahwa pergeseran paradigma dalam bidang kepemimpinan. Jadi dia mencatat ada dan apa yang merupakan penjelasan dari fenomena tersebut. Jadi menjelang akhir periode sign normal, akhirnya terjadi revolusi. Jadi ilmuwan menjadi berubah ke cara baru dalam memandang alam. Jadi beberapa perubahan paradigma utama yang terjadi tersebut dalam kepemimpinan termasuk manajemen partisipatif, perencanaan, serta strategi bisnis, dan perubahan sifat pekerjaan lainnya. Jadi, dalam pergeseran paradigma tersebut, ada hal-hal yang berubah dalam beberapa hal dalam kepemimpinan. Oke, bisa nggak ditunjukkan apa yang berubah itu? Apa yang paling penting dari perubahan paradigma itu, Esa? Dari bahan Anda itu, slide yang mana yang menampilkan ada perubahan penting? Coba di mana? Ini sih Pak.
dari model kepemimpinan yang Masih yang sudah tadi itu, sesuai. masih yang memahami pikiran. Apa yang berubah? Coba lihat. Yang berubah ini. Iya, silakan. Tadi Anda sebutkan ada perubahan atau perubahan paradigma. Apa yang Ya. berubah dari mana ke mana coba? Jadi para pemimpin saat ini hendaknya tuh perlu memahami mental atau paradigma pribadi dari diri mereka sendiri gitu loh, Pak. Jadi yang menjadi sehingga ini nih yang menjadi efisien dalam membuat perubahan paradigma. Jadi penting untuk memahami paradigma diri pribadi dan kepemimpinan kita sendiri gitu. Karena jika kita tidak memahami pemikiran di balik gagasan kita dan alat kepemimpinan kita sendiri, serta keterbatasannya, maka mereka sebagai pemimpin itu pasti akan gagal. Jika kita tidak belajar dari sejarah, pasti kita akan mengulangi hal yang sama gitu. Oke. Kemudian saya kira cukup itu Aisyah. Kita undang teman Anda untuk memberikan komen ya. Saya coba acak aja nih nama-nama nih. Saya undang, ada yang namanya Rangga nggak di sini? Rangga Wirana. Ada Rangga hadir? Hadir, Pak. Silakan Rangga, komen Rangga. Komen boleh, tanya boleh kepada kelompok 1. Silakan. Maaf Pak, tadi sebelumnya saya belum mengerti Pak, karena banyak dari suara di kelompok penyaji tadi yang nggak ada kedengaran Pak. Mungkin masalah jaringan saya atau masalah jaringan kelompok penyaji Pak. Tapi hanya samar-samar tadi saya dengar Pak. Rafael, ada Rafael? Muhammad Rafael Satria hadir? Ya, hadir Pak. Silakan komen. Mau nanggepin apa yang barusan disampaikan sama Aisyah yang soal paradigma ini. Ya, silakan komen. Jadi kalau menurut saya memang ada pergeseran paradigma kepemimpinan. Pergeseran paradigma ini difaktorin karena perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke. Jadi ada 2 paradigma lama dan paradigma baru. Apa tuh yang lama? Bedanya, kalau paradigma lama ini gaya kepemimpinan itu seperti ini Pak. Dia lebih ke arah ngerencanain, mengawasi dan memerintah organisasi. Di pemimpin itu melakukan perencanaan kerja terkait dengan proyek yang bakal dilakuin. Terus pemimpin mengkoordinasikan berdasarkan pembagian kerjanya. Nah, baru yang terakhir pemimpin akan memerintah dan mengawasi jalannya pekerjaan. Kalau yang baru? Pekerjaan itu harus sesuai dengan harapannya. Nah, kalau paradigma yang baru ini pemimpin cenderung memakai gaya kepemimpinan yang intinya memberdayakan visi dan misinya. Jadi ikut dalam mencapai visi dan misinya dalam organisasi tersebut. Oke, Aisyah, Ainun, Anissa, silakan komen dari komennya Rafael Satria. Terima kasih Rafael ya, mantap. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa mau komen? Aisyah, Ainun atau Anissa, silakan. Ya, setuju dengan yang Rafael bilang bahwasannya antara paradigma kepemimpinan yang lama dengan yang baru itu ada beberapa hal yang berbeda. Biasa. Oke, saya mau tanya kepada kelompok 1 nih. Silakan saya jawab ya. Apa inti dari perbedaan itu? Tahu nggak apa kira-kira intinya? Nah, ibarat makanan ini berapa? Yang intinya apa itu coba? Coba Aisyah tampilkan slide nomor 26. Slide 26. Ya. Ada nggak yang mana yang Anda bisa sebutkan kata kuncinya? Ada yang tahu? Baik, saya bantu biar cepat ya. Ainun tahu Ainun? Anissa tahu? Oke, saya bahas aja ya.
Yang disampaikan oleh Rafael Satria itu benar ya. Semua tolong perhatikan, itulah gaya baru pemimpin ya. Tidak terlalu merancang-merancang di kepalanya, tapi menjelaskan kemana mau kita pergi, lalu mendorong dan memotivasi kawan-kawannya untuk berbuat, memberdayakan mereka, dan partisipatif. Nah, itu dia. Ketemu nggak itu situ kalimatnya? Siapa namanya, Aisyah? Paradigma utama dalam kepemimpinan adalah partisipatif, strategik. Nah, itu dia ya. Jadi itu kata kuncinya persis sebagaimana kita kuliah yang terakhir kan. Nah, ada visi, strategik, partisipatif, mendorong dan memberdayakan staf atau anggota. Oke. Saya undang satu lagi. Siapa lagi yang mau bicara nih? Saya undang ada Muhammad Hanafi nggak dari kelompok 2? Hadir? Ada Pak. Ada silakan, Pak. Hanafi, komen. Yang mana silakan? Menyambung dari perkataan Bapak tadi, saya setuju dengan gaya kepemimpinan tadi, di mana antara yang sama juga dikatakan Rafael tadi, dituntut adanya seorang pemimpin itu mendukung visi dan misi yang telah dibuatnya bersama dan direalisasikan oleh para manajer, sehingga pada saat manajer melaksanakan tugasnya, dia langsung juga mempertanggungjawabkan apapun yang dikerjakannya kepada pimpinan tersebut. Maka dari saya sanalah mau tanya kepada Hanafi. Hanafi, sebetulnya manajer bekerja itu bertanggung jawab kepada pemimpin individu atau kepada visi yang dikemukakan oleh pemimpin? Visi yang dikemukakan oleh pemimpin, Pak. Nah, itu dia. Tolong catat baik-baik semuanya ya. Jadi kita bekerja dalam dunia baru bukan karena orang, tapi karena visi yang kita sepakati. Setuju, Hanafi? Setuju, Pak. Mantap. Aisyah setuju? Kira-kira begitu kira-kira? Setuju, Pak. Ainun, Anissa? Setuju, Pak. Catat baik-baik ya, itu dia pemimpin masa depan ya, para masa depan. Jadi siapapun yang bekerja dengan pemimpin, itu lihatlah pemimpinnya punya visi misi dah. Kalau punya visi misi yang menantang, yang bagus ya kan, yang progresif ya kan, yang jujur, bekerjalah dengan dia dan bukan bekerja kepada dia, tapi bekerja di atas dasar visi yang dia kemukakan. Begitu ya kira-kira ya. Oke, terima kasih Aisyah. Terima kasih kepada Hanafi dan Rafael ya. Aisyah dan teman-temannya ada 3 orang nih, Aisyah, Ainun, dan Anissa. Ya, Pak. Saya ingin mengundang, saya nggak tahu ya di antara kelompok ini, sudah saya pilih, cuma saya ingin tahu, adakah di antara Anda yang tidak hanya menyalin buku itu, tapi menjadikan buku itu menjadi landasan untuk membuat sebuah makalah yang baru atau video yang baru? Ada nggak di sini yang menyiapkan bahan itu? Ada? Kalau ada langsung tampil aja, ada? Tadi 3 kelompok baru menyalin aja. Ada? Oke, masih ragu-ragu ya, masih malu-malu ya. Ya sudah, kalau masih malu-malu saya undang sekarang kelompok mana nih? Kelompok yang dipimpin oleh laki-laki. Ada Faris nggak? Kelompok 20. Ada, Pak. Maju, Faris. Tampilkan layarmu. Tampilkan bahanmu. Ya, Pak. Silakan. Saya mau dengar juga soal laki-laki ini. Kayak apa nih? Silakan, Faris. Yang akan share Faris atau yang lain? Faris. Mana? Halo? Iya, Pak. Ya, siapa yang mau tampilkan? Faris ya? Iya, bentar, Pak. Halo? Tinggal ditekan saja share screen-nya.
Halo Faris. Ya, mantap. Oh, Zefira ya yang tampil. Ya, silakan Zefira. Mana kok hilang lagi? Fahri. Oke. Wah, mantap nih. Silakan. Baik, Pak. Pak. Ya. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar, silakan. Itu ada 16 slide, jangan pilih semuanya ya. Pilih yang terbatas saja. Ini masih mulai yang tadi, silakan. Pak, mungkin perkenalkan dulu kelompok saya dari kelompok 20 beranggotakan Faris Alfarizi, saya sendiri Zefira Fadriona, kemudian ada Ria Siandini, Fahri Rivaldi. Mungkin di sini kami per orang akan menjelaskan satu bagian saja untuk menghemat waktu. Kita mulai dari yang 1.4 aja. Mungkin tadi belum ada yang menjelaskan mengenai itu, yaitu prinsip penuntun penggunaan teknik kepemimpinan. Nah, sebenarnya di buku ini adalah suatu alat atau tools dalam membangun sebuah kepemimpinan. Jadi, kita sebagai seorang pemimpin itu harus memiliki prinsip kepemimpinan pribadi, di mana prinsip kepemimpinan pribadi ini akan mengembangkan integritas sebagai pemimpin, memperjelas nilai, batas, dan etika kepemimpinan, kemudian membantu menjelaskan. Zefira, ya, Pak? Anda telah memilih sesuatu yang bagus, jangan membaca dong, jangan tergesa-gesa. Iya, Pak. Silakan. Sebentar, Pak. Kemudian, di sini kita bisa mengkaitkannya dengan materi-materi kita sebelumnya, yaitu kepemimpinan transformatif, di mana pemimpin itu harus memiliki prinsip pribadinya agar dia itu dapat lebih maju ke depan, atau dia itu lebih dapat lebih dapat mengarahkan motivasi dan menginspirasi orang lain. Jadi pemimpin ini bisa mempengaruhi orang lain di dalam organisasi dan komunitasnya, kemudian mendapatkan perhatian orang lain, dan membujuk anggotanya untuk mengikuti tujuannya. Karena seorang pemimpin yang memiliki prinsip itu akan lebih mudah untuk mengarahkan anggotanya. Mungkin lanjut aja langsung kepada yang kedua, itu dijelaskan oleh Bang Faris. Oke. Karena waktu kita tidak lama, saya tertarik untuk membahas poin yang membantu mengarahkan tujuan dan pilihan. Nah, di sini Pak, mengapa saya pilih ini? Karena banyak pemimpin kita yang kurang arahannya kepada bawahannya, Pak. Kebanyakan untuk pemimpin sekarang ini. Nah, jadi mengarahkan tujuan dan pilihan itu harus sesuai dengan visi misi tadi, Pak, perlu ditegaskan. Nah, jadi bawahan itu perlu penegasan lagi, bawahan itu tidak bekerja kepada orang, bukan kepada pemimpin, tapi kepada visi dan misi yang telah disepakati tadi. Agar apa? Agar apa yang telah direncanakan oleh seorang pemimpin itu terlaksana dengan baik. Nah, itu mungkin bisa lanjut karena waktu kita terbatas. Oke, tadi suara siapa nih? Suara Fahri apa suara Faris ini? Faris, Pak. Oke, mantap. Lanjut, siapa lagi? Silakan Vira, siapa lagi Vira? Lanjut kepada Fahri, Pak. Oke, Fahri. Mana Fahri? Mau yang mana bahannya, silakan. Ya, Pak. Oke. Di sini saya mau membahas mengenai logika kepemimpinan. Jadi di sini saya mau menjelaskan gimana perilaku kepemimpinan yang paling efektif. Jadi di sini dikatakan pimpinan itu contohkan perilaku yang Anda inginkan dari orang lain. Artinya kita sebagai seorang pemimpin
untuk mendorong perilaku teladan orang lain itu dengan mencontohkan perilaku yang kita ingin mereka tiru gitu. Nah, jika kita menginginkan keterbukaan, maka terbukalah. Jadi ketika kita pengen orang itu meniru apa yang kita lakukan, maka kita harus melakukan hal itu terlebih dahulu. Terus pastikan prosesnya diskursus atau kongruen dan konten. Jadi jika pemimpin menginginkan lebih banyak kreativitas dan inovasi, dan mereka juga harus merancang sistem yang inovatif dan kreatif. Jadi juga termasuk penolakan. Jadi jika orang adalah sumber daya kita yang paling berharga, disebut-sebut, semua proses dan perubahan harus memiliki masukan yang berharga dari orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi apa kata kuncinya tuh Fahri dari dua perilaku pemimpin itu apa kata kuncinya? Kata kuncinya di sini adalah yang saya ambil kesimpulannya adalah yang pertama tadi Pak. Jadi kalau misalkan orang itu kalau kita pengen kata kunci itu cuma 2 kata biasanya sih. Nomor 1 apa kata kuncinya? Nomor 2 apa kata kuncinya? Nomor 2 kata kuncinya itu kalau menginginkan kreativitas dan inovasi, kita harus merancang juga sistemnya gitu Pak. Oke, kalau yang satu apa? Kalau yang nomor 1 itu mencontohkan perilaku yang orang itu juga yang kita tuh pengen orang itu meniru perilaku kita gitu. Oke, kita pakai bahasa lama ya, keteladanan. Boleh ya? Boleh Pak. Oke, silakan Vira. Siapa lagi Vira? Ada Ritia. Hadir Ritia pagi ini? Hadir Pak. Nah, silakan Ritia. Pilih yang mana Ritia? Ya, di sini saya akan membahas materi mengenai bagaimana merancang proses organisasi yang praktis. Oke, mana dia gambarnya, mana dia slide-nya Ditya, Vira? Yang 110. Oke, lanjut. Di dalam organisasi pasti memiliki sebuah proses kepemimpinan. Proses ini dirancang dengan begitu detail, baik itu dalam pembuatan visi, misi, mengembangkan sistem pekerjaan organisasi, dan memiliki tujuan ataupun target-target tertentu. Nah, di dalam buku ini, saya mendapatkan adanya 3 proses kepemimpinan. Yang pertama umum. Di sini pemimpin ini dapat bekerja dalam berbagai keadaan ataupun situasi apapun, sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi anggotanya, bagi orang lain, ataupun bagi dirinya sendiri. Yang kedua, akurat. Akurat ini bagaimana seorang pemimpin ini detail dan akurat dalam menyelesaikan masalah, baik dalam situasi yang genting ataupun dalam situasi-situasi tertentu. Yang ketiga, sederhana. Di dalam organisasi, seorang pemimpin ini hendaknya melakukan pekerjaan itu yang secara efektif. Secara efektif ini tidak banyak membuang-buang waktu, dan intinya bekerja seefektif mungkin dan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan target ataupun tujuan-tujuan dari organisasi ini. Oke, terima kasih kelompok 20. Saya undang tanpa nyebut nama. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau komen nggak? Halo? Masih malu-malu ya, mesti saya panggil-panggil ya. Mau bertanya, Pak. Oh iya, siapa tuh? Tanya, Pak. Siapa tuh? Mesa, Pak. Mesa, silakan Mesa dulu, silakan. Setelah itu nanti yang kedua tadi. Silakan Mesa. Iya, Pak. Jadi Mesa mau bertanya. Mesa, Pak. Mesa apa namanya? Mesa Vegia Wirka. Kelompok berapa nih? Biasa kasih kode nih. Kelompok 7, Pak. Oke, lanjutlah. Silakan. Udah ketemu. Ya. Saya ingin bertanya sama kelompok penyaji terkait materi yang disampaikan Ditya tadi, yaitu merancang proses organisasi praktis. Nah, di sini terdapat poin bahwa proses kepemimpinan dalam organisasi itu ada 3, Pak. Yang pertama itu ada umum. Pemimpin itu bekerja dalam berbagai keadaan. Nah, terkait poin ini, bahwa kita tahu sebelumnya menjadi seorang pemimpin itu kan kita merumuskan kan. Tapi di sini bekerja dalam berbagai keadaan, dan Bapak juga pernah bilang sebelumnya bahwa jika masih bertindak sebagai pekerja berarti itu belum bisa disebut sebagai pemimpin. Nah, jadi saya ingin bertanya bagaimana berapa
bagaimana porsi bekerja di sini dalam seorang pemimpin gitu, Pak. Oke, silakan. Siapa tadi itu? Mesa. Tolong dijawab dong oleh kelompok 20. Makna bekerja di sini kelompok 20. Silakan. Ya, Pak. Ya. Saya yang jawab, Pak. Siapa tuh? Faris, Pak. Fahri. Ya. Oh, Faris. Silakan Faris. Lanjut. Ya. Bekerja, saya ambil contoh ketika terjadi gempa di Palu dulu ya Pak ya, 2 tahun yang lalu. Nah, hari ini kemarin tepat 2 tahunnya. Nah, bekerja dalam berbagai keadaan ini, saya ambil contohnya Wakil Wali Kota Palunya Pak, Pak Syaungu Pak. Ya. Nah, bekerja dalam berbagai keadaan ini lebih ke darurat, dalam keadaan darurat Pak. Nah, waktu itu si wakil wali kota ini bahkan rela tidur sama istrinya di tenda bersama masyarakat di tenda pengungsian, Pak. Nah, itu maksudnya bekerja dalam berbagai keadaan, tidak hanya keadaan yang biasa-biasa saja, tapi keadaan darurat lah yang lebih ditonjolkan dalam kalimat umum ini, bekerja dalam berbagai keadaan. Nah, Oke, itu Pak. Sekarang gini, pertanyaan Mesa itu sebetulnya begini, apakah pemimpin itu bekerja? Kan yang bekerja kan manajer. Nah, itu pertanyaannya. Agak menggelitik pula pertanyaan. Iya gitu, Mesa? Iya, benar, Pak. Nah, Mesa maunya itu. Coba jelaskan bagaimana makna bekerja di sini. Halo. Oke, Pak. Nah, kalau manajernya nggak becus, ya otomatis pemimpin yang turun tangan, Pak. Jangan nyalakan manajer dulu lah. Pertanyaannya begini, sederhana saja. Apa makna Ahmad, raise hand. Silakan Ahmad, mau komen. Ahmad, silakan. Izin. Iya, ini ada Ahmad, raise hand. Apa maksudnya Ahmad? Silakan. Kalau menurut saya maksud umum itu adalah begini, yang mana, Pak. Ahmad? Bahwa pemimpin itu. Ahmad kelompok mana, Ahmad? Ya, Pak. Ahmad kelompok berapa? Kelompok 3, Kak. Nah, biasa kasih kode T, dulu nilai T. Mana Ahmad? Nggak ada? Muhammad Fikri, Pak. Oh, ya udah. Lanjutlah. Menurut saya maksud umum di sini adalah maksudnya pemimpin itu dia tuh bisa melihat kondisi dan menyesuaikan. Jadi maksudnya adalah ketika pemimpin sebagai seorang eksekutif, maka dia bertindak sebagai seorang eksekutif. Ketika dalam satu keadaan dia harus berpartisipatif, maka dia harus berpartisipatif. Hasil umum di sini adalah makanya pemimpin itu adalah ibaratnya adalah penggambaran dari sebuah organisasi itu. Artinya pemimpin ini harus bisa secara bertindak secara umum terhadap, artinya dia bisa melakukan berbagai hal gitu. Makanya di sana umum bekerja dalam keadaan bermanfaat dan berguna. Artinya dia memang bisa memposisikan diri, namun tetap sebagai seorang pemimpin. Ketika dia seorang eksekutif, maka dia tugasnya adalah memperhatikan bagaimana anggotanya bekerja. Namun ketika dia memang harus berpartisipatif, maka dia ikut berpartisipasi seperti itu. Oke, Izin mau menambahkan, Pak. Siapa nih? Messi, Pak. Messi. Messi tadi Mesa, sekarang Messi. Oke, silakan. Messi kelompok 9 ya? Iya, Pak. Ini kan yang ditanyakan Mesa itu maksud dari bekerja, dari pemimpin ini. Ya. Nah, di sini saya menangkap, Pak, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Fahri tadi, di mana pemimpin itu memberi gambaran terhadap ketika dia ingin bawahannya melakukan hal ini, maka dia dulu yang melakukan agar bisa ditiru oleh bawahannya. Seperti itu kira-kira, Pak, maksud dari bekerja. Oke, saya kunci ya. Saya senang sekali pagi ini, luar biasa Anda nih. Nah, 62, ini muridnya Bu Anissa, ini luar biasa nih. Sayang waktu kita nggak banyak ya. Jadi begini ya, semua tuh bekerja. Yang satu bekerja sebagai pemimpin, menjelaskan visi, menunjukkan contoh, memberi keteladanan, menguraikan misi, menunjukkan nilai, memberi contoh penilaian, patuh pada aturan. Kalau sedang dalam darurat, dia di depan duluan. Nah, itu bekerja sebagai pemimpin.
Bekerja sebagai manajer maksudnya yang teknis-teknis, berapa jumlahnya, mau dibagi kemana, bagaimana cara pembagiannya, siapa yang dapat, kelompok mana yang duluan, kelompok mana yang bergeser ke belakangan, bagaimana memonitornya, itu manajer. Tapi pemimpin bekerja atas dasar visinya, kepada misinya, kepada penilaian, kepada nilai-nilai sebagai pemimpin, ya kan? Bisa membedakan kira-kira bekerja itu? Halo? Mesa? Bisa, Pak. Messi? Ya, terima kasih, Pak. Ah, begitu ya, mantap. Oke, saya kira kita beri applause lah untuk kelompok berapa nih? Kelompoknya 20 ya? 20, Pak. Oke, mantap. Ya. Saya undang satu lagi. Ya, masih ada enggak yang berani menampilkan wajah lain ya? Coba saya undang kelompok kelompok 7 lah. Ayo silakan. Kelompok 7. Siapa yang 7 nih? Farhan nih. Oke, Farhan, ada Farhan? Ada, Pak. Oke, lanjut Farhan. Siapa yang punya screen-nya? Silakan. Tampilkan Farhan. Mesa, oh Mesa nih dia. Oke, Mesa sama Andisa. Silakan. Farhan Indi. Wah, pakai astronot. Lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan saya sendiri, Farhan. Yang kedua itu adalah Anissa Mega. Yang ketiga adalah Mesa. Baik, topik kita ada 11 ya. Baik, langsung saja yang pertama mungkin itu leadership kepemimpinan di abad 20 pertama. Bill Gates menyarankan bahwa jika 1980 adalah tentang kualitas dan 1990 ada tentang rekayasa ulang, maka 2000-an adalah tentang kecepatan, tentang seberapa cepat bisnis itu sendiri akan ditransaksikan. Oke. Ini adalah tabel. Kira-kira apa maknanya itu, siapa Farhan, dari pernyataan Bill Gates tuh? Apa maknanya kira-kira? Saya nggak mau lagi membaca karena udah 4 kelompok nih. Ayo, jelaskan. Apa maknanya Farhan tentang ucapan Bill Gates ini? Mungkin tentang itu ya, Pak. Kepemimpinan ya. Tentang kualitas pemimpin atau tentang apa? Ya gitu. Tentang kepemimpinan juga. Coba coba Anda komen dari Bill Gates-nya, apa yang Anda bayangkan dengan kalimat Bill Gates, coba. Berimajinasi aja lah. Halo? Iya, Pak. Coba baca pelan-pelan, jangan khawatir, nggak apa-apa, salah juga. Bill Gates itu menyarankan tentang kualitas kepemimpinan. Mungkin di abad 80-an kali ya. Atau yang tahun 90-an itu tentang rekayasa ulang. Rekayasa ulang tentang kepemimpinan. Maka di tahun 2000-an itu tentang kecepatan seorang pemimpin dalam menyikapi sebuah masalah yang dihadapinya. Oke, apakah dengan kecepatan itu berarti mengurangi kualitas dan mengurangi kemampuan rekayasa ulang? Saya rasa tidak, ya, Pak. Ya, jadi apa artinya? Jadi seorang pemimpin harus cepat dalam menangani masalah yang ada di dalam perusahaannya itu.
tanpa mengurangi rekayasa ulang atau tentang kualitas dari pemimpin itu sendiri. Oke, begitu dong. Siapa? Farhan. Kalau gitu, terakhir nih. Yang Bill Gates katakan ini sebetulnya apa nih? Tantangan, ancaman, peluang, atau apa kira-kira dari pemimpin? Saya rasa itu tantangan ya Pak. Tantangan. Coba jelaskan sedikit. Bagaimana? Anda kan tahun 2000. Anda hidup tahun berapa sekarang ini? 2020. Jadi generasi mana nih? Generasi 80 apa generasi 2000? 2000-an, Pak. Coba jelaskan. Ayo, apa visi Anda tentang Bill Gates nih, coba? Visi Bill Gates itu tentang tadi Anda sebut tantangan. Coba bagaimana, coba bikin kalimat yang bagus lah. Anda punya visi, coba. Dari kalimat Bill Gates-nya apa kira-kira? Ya, kalau era sekarang itu pemimpin itu ditantang untuk cepat tanggap dalam menangani masalah. Ada sedikit lagi tuh, ada dua kata yang mesti kamu sambungkan dengan tidak melupakan. Cepat tanggap dalam menangani masalah dengan tidak mengurangi kualitas dan rekayasa ulang dari seorang pemimpin itu sendiri. Itu dia Farhan. Jadi Farhan bukan cuma membaca. Oke, saya minta yang kedua, Mesa. Halo Mesa. Mesa? Iya Pak. Silakan tampilkan layar Anda yang mana. Saya memilih di materi ke-9. Silakan. Farhan. Ya, saya mau cerita nih. Anda bervisi lah sekarang, menggambarkan, jangan membaca lagi. Udah kelompok yang keempat nih, 5. Silakan. Ya Pak. Ya. Jadi di sini di slide ini dapat saya pahami bahwa sebagai seorang pemimpin itu harus berpikir di balik pemikirannya. Disimpulkan bahwa sebelum kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa memimpin pribadi kita terlebih dahulu. Kita harus memahami pemikiran kita, ide kita tersebut, dan alat kepemimpinan yang nantinya akan kita pakai, serta kita harus tahu dengan batasan diri kita sendiri atau kelemahan kita sebagai seorang pemimpin. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya itu kita dengan memahami paradigma tentang diri kita, barulah kita bisa disebut sebagai pemimpin dan bisa memimpin orang lain. Dan itu akan menyempurnakan kita dalam menyesuaikan diri nantinya dalam menjalankan kepemimpinan tersebut, dan menyesuaikan juga dengan keadaan kita sebagai seorang pemimpin. Kalau ini outputnya nanti akan... Kalau gitu Mesa, apa kata kunci dari slide nomor 9 di Mesa? Kuncinya memahami diri sebagai pemimpin. Memahami potensi diri ya? Iya Pak, memahami potensi diri. Oke, kekuatan dan kelemahan begitu? Iya. Lalu hubungannya dengan pemimpin yang efektif itu apa tadi hubungannya? Dia paham dengan dirinya, lalu bagaimana cara dia efektif sebagai pemimpin? Kalau kepemimpinnya efektif itu adalah output dari pemimpinnya Pak. Jika pemimpinnya itu merasa dia tahu dengan kelemahan dan kekurangannya tadi, potensi dirinya sebagai pemimpin, maka outputnya dan efektivitas seorang pemimpin itu juga tidak bisa dinilai dari sudut pemimpinnya saja, itu dilihat juga dengan dari karyawan-karyawannya misalnya. Bagaimana dari sudut pandang orang lain juga menilai bagaimana kepemimpinannya tersebut. Dan sekarang yang terakhir buat Mesa. Kalau tangan pemimpin kurang panjang, tapi dia ingin menjangkau. Nah, ini contoh bahasa pakai bahasa sastra ya. Kalau tangan pemimpin itu kurang, tapi dia ingin menjangkau sesuatu yang jauh karena kebutuhan warganya, apa yang dilakukannya coba kira-kira? Seorang pemimpin tentu harus pemimpin itu kan tidak hanya berdiri sendiri, di bawahnya ada yang menjadi perpanjangan tangan Pak. Misalnya kan kalau saya pribadi yang merasakan itu di keorganisasian Pak, kan kita di bawah ketua itu, di bawah leader itu ada kadif-kadifnya juga, ada ya kadif-kadif membidangi per bidangnya, dan sebagai pemimpin ranah kita hanya merumuskannya, dan yang menjalankannya nanti itu adalah
perpanjangannya tadi seperti kadif-kadif per bidangnya, dan itu yang akan menyalurkan kepada staf-stafnya nanti. Oke, tantangan utamanya apa kalau gitu, bisa? Tantangan utamanya agar pemimpin itu bisa mengajak orang itu apa tantangan utamanya? Tantangan utamanya tuh terletak di pemikiran karyawannya yang kadang tidak sepemikiran, Pak, dan kadang mereka tidak setuju dengan. Jangan salahkan karyawan. Coba yang saya tanya apa tantangan pemimpin situ kalau gitu? Tantangannya keberterimaan dari apa yang dirumuskannya tersebut terhadap anggotanya, Pak. Saya tambahkan, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya gunanya mereka. Oke. Jadi mereka akan bekerja atas dasar kebanggaan. Oh, kalau gitu saya bekerja untuk membuat organisasi. Begitu ya, berkaitan juga dengan cara pemimpin mengkomunikasikannya berarti ya, Pak? Oke. Begitu ya, Misa? Iya, Pak. Oke, saya undang sekarang Anissa. Anissa Megafaturahmi. Ada kelompok 7, Anissa? Ada, Pak. Silakan, Anissa. Anissa mau yang mana? Silakan. Saya sepertinya akan membahas poin yang kelima, yaitu tentang the basic habits. Yang mana tuh? Poin kelima, Pak. Oke, lanjut. Wah, ini mantap. The basic habit and tips of successful leaders, di mana sebenarnya etika ini merupakan menyangkut perihal integritas, keberanian, kesadaran, kerendahan hati, dan sebagainya. Nah, dan etika ini jadi dasar dari kesuksesan sang pemimpin. Keterampilan hubungan masyarakat dan manusia, mencitra, sikap positif, dan teknik ini sebenarnya mendominasi dalam pemikiran kepemimpinan. Pemimpin yang sukses setidaknya punya beberapa kebiasaan yang beberapa di antaranya itu seperti inisiatif latihan, menciptakan masa depan, mempertahankan perspektif, membantu perkembangan ketergantungan, menunjukkan empati, perbedaan nilai, dan terus melakukan peningkatan. Oke, Anissa, coba lihat slide yang sebelum tadi, itu bagus tuh slide-nya. Ya. Anissa coba jelaskan, pemimpin itu katanya harus punya integritas. Wah, gimana tuh Anissa? Coba tolong jelaskan dong. Etika yang menyangkut perihal integritas. Apa makna itu, Anissa? Baik, Pak. Sebentar. Ya, boleh. Tapi jangan lama-lama sebentarnya. Pemimpin yang memiliki integritas ini, sebenarnya integritas ini berkaitan dengan tindakan dari seorang pemimpin dan nilai metode yang ia gunakan dalam melakukan kepemimpinan, Pak. Dan biasanya pemimpin yang memiliki integritas ini punya kepribadian yang jujur dan karakter yang kuat. Oke, jadi integritas itu berkata apa yang dia kerjakan gitu ya? Atau mengerjakan apa yang dia katakan, begitu kira-kira? Ya, Pak, lebih ke tindakannya, Pak. Oke, jadi integritas itu kesatuan pendapat dengan perbuatan, gitu ya? Integrasi, oke. Ya, satu lagi, pemimpin itu harus rendah hati. Apa maknanya tuh, Anissa? Karena kita sebagai pemimpin tuh juga harus menempatkan diri kita sama dengan bawahan, Pak. Jadi kita juga tidak boleh merasa lebih tinggi dari bawahan. Jadi kita tidak merasa semena-mena gitu, Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, nggak apa-apa, pede aja, jangan ragu. Oke, ada yang mau komen nggak? Oke, silakan yang mau komen. Nanti yang jawab kelompok 7. Nah, biar aja kita bebankan kelompok 7. Ada yang mau tanya? Halo? Wah, sudah mulai dingin nih, sudah mulai bosan kayaknya. Saya undang aja lah. Ada Tiara di sini, ada Tiara Aulia. Ya, Pak, ada, Pak. Silakan Tiara, komen apa aja terkait dengan kepemimpinan ini, coba. Silakan nanti biar kita bebankan kelompok 7 menjawab.
Mengenai pemimpin menentukan masa depannya tuh, Pak. Oh, masa depan silakan. Siapa namanya, Farhan atau Mesa yang apa yang membantu, coba silakan. Sekarang kelompok berapa ya? Silakan, mana dia yang menunjukkan apa tadi? Apa Tiara, maunya apa Tiara? Masa depannya tuh, Pak, tentang Masa pemimpin. Slide 18 kalian nggak? Slide 18. Slide 18. Slide 18. Yap. Ah, itu dia. Oke. Ya, silakan Tiara, yang mana yang bertanya Tiara? Halo Tiara. Ya, Pak. Yang mana yang bertanya? Tunggu sebentar, Pak. Oh iya. Tunggu sebentar. Yang ciptakan masa depan tuh, Pak. Oh, menciptakan masa depan. Oke. Iya. Oke, tolong dong jelaskan oleh kelompok 7. Saya ingin menjawab pertanyaan. Siapa nih, Mesa atau Anissa nih? Tiara, Pak. Menciptakan masa depan di sini ialah seorang pemimpin itu kan tadi sebuah organisasi atau kelompok itu kan harus memiliki visi misi. Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin kita harus memikirkan masa depan, bagaimana caranya agar organisasi ini bisa mencapai visi tersebut. Nah, salah satunya dengan selalu berpikir kalau melakukan sesuatu yang benar itu datang sebelum melakukan hal yang benar. Saya mau pertajam pertanyaan Tiara nih, Anissa. Ini Anissa ya? Iya, Pak. Nah, kenapa kalimatnya pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang menciptakan masa depan? Oh, pemimpin kok menciptakan? Orang baru ngomong kok menciptakan. Kenapa kalimatnya menciptakan tuh, Anissa? Kalau menciptakan tuh telah terjadi atau baru mikir? Menciptakan sepertinya itu pemikiran, Pak. Oke, gimana? Coba tolong jelaskan. Kenapa kalimatnya pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang menciptakan masa depan? Coba tolong jelaskan dong, yang bagus. Seorang pemimpin itu kan menjadi ujung tombak dari sebuah organisasi, Pak. Jadi seorang pemimpin itu harus menggambarkan bagaimana organisasi ini akan berjalan ke depannya. Nah, itu mungkin mengapa disebut menciptakan masa depan dengan sebagai bentuk penggambaran kepada para bawahannya, organisasi ini atau kelompok ini akan dibawa kemana ke depannya. Seperti itu. Oke, Mesa bisa bantu Mesa? Mesa? Ya, Pak. Silakan Mesa bantu kalimat Anissa tadi. Dimantapkan kalimat, coba. Bisa coba bantu, Pak. Jadi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, pemimpin itu merupakan ujung tombak dari sebuah organisasi misalnya. Di mana memang menjadi dari seorang pemimpin itu yang tonggak utamanya di sini adalah pemimpin itu harus seorang yang pemikir. Pemikir dan dia tuh yang menciptakan atau yang menciptakan masa depan mau dibawa kemana organisasi nanti. Nah, seperti itu. Jadi dia harus memunculkan ide-ide baru, inovasi baru, dan yang nantinya dapat membawa organisasi tersebut itu menjadi lebih baik ke depannya. Oke, saya minta sekarang Farhan, mana Farhan? Kelompok 7 juga. Tolong ditambah lagi kalimatnya. Farhan? Iya, Pak. Ya, silakan. Dimantapkan kalimat dua teman ini, Mesa sama Anissa, silakan. Oh, ragu. Oke, saya tanya kepada Kurnia. Ada Kurnia Suci, kelompok 14? Kurnia? Oke, tidak hadir.
Muhammad Raza Alif Sah ada? Ya, ada, Pak. Oke, silakan. Ini kalimat bagus nih, coba Anda bantu. Muhammad Raza Alif Sah, silakan. Apa maknanya? Bisa diulangi, Pak, tadi kata-katanya, Pak. Itu create the future tuh, bagaimana Anda membayangkan kok pemimpin meng-create? Meng-create kan mengerjakan berarti, coba. Ya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, dari pandangan saya, seorang pemimpin itu menciptakan masa depan, tentu dia membutuhkan, dia tidak bisa mewujudkan itu sendiri, sehingga membutuhkan anggota yang akan bersama pertanyaannya menciptakan bukan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kok pemimpin disebut yang sukses meng-create masa depan? Apa maknanya itu? Tadi udah dijawab oleh kelompok 7, udah oke tuh. Saya cuma pengen nambah tambahannya apa kira-kira? Oke, di antara Anda semua yang hadir pagi ini mendengar pidatonya yang berkata begini, yang kemarin saya kirim. I have a dream. I have a dream. Dengar nggak itu pidatonya? Dengar, Pak. Siapa tuh? Dengar, Pak. Siapa namanya itu? Kalau nggak salah, Barack Obama bukan, Pak? Bukan. Pemimpin tahun 50-an di Amerika tuh. I have a dream. Dengar nggak? Siapa? Kan udah saya kirim kan bahannya. Nah, itu dia. Jadi dia bisa pidato sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh orang lain pada zamannya. Dan dia berkata, I have a dream. Bukan mimpi sembarang mimpi. Saya mau masyarakat Amerika ke depan seperti ini. Saya mau orang hitam di Amerika memiliki keadilan, memiliki kesempatan. I have a dream. Saya mau begini. Nah, itu namanya create the future. Martin Luther King. Oke, bagus Fikri ya. Mendengar pidato Bung Karno enggak kemarin itu yang saya kasih? Apa kata beliau? Ya, salah satunya yang beliau sering ucapkan adalah kemerdekaan itu adalah jembatan emas bagi bangsa kita. Nah, jembatan emas, bayangkan, dia bisa bayangkan jembatan emas. Orang, oh iya. Anissa, apakah jembatan itu ada waktu itu? Anissa? Ya, Pak. Apakah jembatan itu ada ketika Bung Karno pidato? Tidak, Pak. Tidak ada. Di mana dia? Bentuk fisik jembatannya tidak ada, Pak. Oke. Di mana dia ciptakan itu jembatan emas? Oleh Bung Karno ini dalam definisi lain, Pak. Di mana dia ciptakan jembatan emas itu kalau gitu? Apa, Pak? Suara Bapak putus, Pak. Di mana beliau ciptakan jembatan emas itu kalau gitu? Saya kurang paham bagian itu. Oke, di hati dan mental rakyat Indonesia. Begitu, oke? Ya, jadi saya kira, baik, Pak. Itu dia pemimpin masa depan tuh begitu. I have a dream, ya kan? Saya mau membuat jembatan emas. Nah, lalu ke depan kata Bill Gates, Anda harus berperilaku cepat, tanggap, ya kan? Ingat kualitas. Nah, itu kata si Farhan kan begitu, ya kan? Jadi ke depan itu memang, tapi jangan lupa tetap rendah hati, begitu ya? Oke, terima kasih kepada izin menambahkan, Pak. Hah? Siapa? Izin menambahkan, Pak. Oh, boleh. Siapa namanya? Silakan, Dek. Silakan, Nak, silakan. Laras, Pak, dari Oke, Laras, silakan. 14. Yap. Untuk diciptakan masa depan tadi itu mungkin bisa kita kaitkan dengan materi yang sudah Bapak ajarkan mengenai pemimpin yang visioner, Pak. Dimana pemimpin itu dia sudah melihat ke depan dengan tujuan yang jelas, lalu dia bisa mengajak, mempersuasi anggota-anggotanya untuk mencapai visi tersebut, gitu, ya, Pak. Yang pertama, tolong digarisbawahi, mampu menggambarkan visinya seakan-akan sudah tercipta. Nah, itu yang pertama tuh. Ya, yang kedua baru mengajak orang lain untuk ikut di dalam penciptaan nyata dari gambaran itu. Nah, gitu ya.
Laras, begitu kira-kira? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Yap. Lalu untuk yang kerendahan hati, yang saya tangkap biasa seperti ini, Pak. Pemimpin yang rendah hati itu bisa kita contohkan nanti arahnya ke dia itu tidak memerintah dengan cara yang memaksa, tapi dia itu dengan cara mempersuasi anggotanya, Pak. Oke, terima kasih Laras ya. Terima kasih Ya, kelompok Pak. 7. Tepuk tangan buat kelompok 7. Mantap itu ya. Semuanya hebat-hebat ini. Saya akan undang 1 atau 2 lagi yang terakhir sebelum kita tutup. Saya mau undang Nur Ainun Batubara, kelompok 5 dan teman-temannya. Silakan. Ada Nur Ainun, Anjeli, dan Ali Abrar. Iya, Pak. Ada, Pak. Silakan, cepat dikit. Waktu kita terbatas. Yang tadi katanya cepat. Faster, quality, and engineering. Wah, luar biasa. Bikin kaos besok. Faster, engineer, and apa tadi quality ya? Quality, engineering, and apa rekayasa. Oke, silakan. Siapa nih sekarang? Ainun. Masih sama dengan tadi polanya Ainun. Masih ngulang yang tadi gambar-gambar atau membuat bab per bab? Silakan. Kita tepat jam 10 berhenti ya. Tepat, on time. Apa nih? Hati-hati jangan menampilkan yang nggak perlu. Halo. Nur Ainun. Anjeli. Anjeli. Ya, Pak. Udah kelihatan belum, Pak? Belum kelihatan. Nggak ada share-nya. Tunggu dulu ya, Pak. Bentar. Iya, tapi tadi sudah cepat-cepat kata siapa tadi itu? Kata si Farhat. Ini kelompok itu biar aku bantu aja, udah disiapin. Oke, silakan. Siapa tuh yang bantu? Makasih ya, guys. Siapa yang bantu? Aisyah, Pak. Oh, Aisyah. Silakan Aisyah, bantu Aisyah. Mantap, ini kelompok luar biasa. Silakan Aisyah. Kelompok berapa tadi? Kelompok 5. Ya. Ainun, Anjeli, sama Ali Abrar. Ya, Pak. Kok nggak itu ya? Ya udah, kita stop dulu, kita tunda dulu, kita geser lagi ya, biar cepat waktunya nih. Kita undang kelompok 16. Deva Francisca, udah siap belum? Deva, Arimbi, dan Nabila. Silakan. Ya. Waktu kita semakin jalan juga, udah 46 nih. 10 menit buat Anda. Sisa saya 4 menit. Silakan. Ya, ini Pak, udah ya. Lanjut. Ya. Masing-masing 1 lembar ya. Ya, Pak. Ya. Saya di sini memilih untuk menjelaskan mana judulnya dulu, mau saya screen dulu. Kenapa, Pak? Judul halaman 1. Tampilkan halaman 1. Oke. Yap. Ini, Pak. Ya. Mana kelompoknya? Halaman 2. Oh, enggak. Yaudah, lanjutlah. Sip. Silakan, siapa nih? Deva itu siapa yang mau mulai? Arimbi. Deva, Pak. Ya, silakan Deva. Saya di sini mau membahas yang mengenai ini, Pak, yang ini nih, membandingkan manajemen dan kepemimpinan. Oke. Untuk manajemen dan kepemimpinan ini kan berbeda gitu, Pak. Yang sama-sama sudah diketahui, yang tadi juga udah berdiskusi bahwa manajemen dan kepemimpinan ini berbeda. Namun dalam pelaksanaannya itu membutuhkan perpaduan juga untuk sebagai keseimbangan. Nah, teman-teman juga udah menjelaskan tadi yang mengenai perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Jadi di sini saya menyimpulkan aja ya, Pak, untuk
manajemen ini yaitu bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana timnya mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengatasi masalah yang timbul dan memutuskan solusi yang terbaik. Sedangkan pemimpin ini bertugas untuk menetapkan tujuan dan arah yang baru. Nah, untuk contohnya, untuk manajemen ini, saya mengambil contoh pada suatu klub sepak bola itu memiliki manajer, sehingga di sana bertugas untuk merencanakan dan mengorganisasikan serta mengarahkan tim yang akan main ini untuk mendapatkan tujuan yang ditetapkan, yaitu kemenangan. Oke. Nah, untuk pemimpin ini saya mencontohkannya sebagai presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Nah, seperti itu, Pak. Sekarang pertanyaan saya, di situ ada kalimat tuh, perpaduan dan keseimbangan. Apa maknanya itu, Deva? Anda Deva namanya ya? Iya, Pak, Deva. Oke, Deva Francisca. Coba, apa maknanya? Kok perpaduan dan keseimbangan? Kok keterpaduan dan keseimbangan? Apa artinya tuh? Baik, kalau misalnya di dalam suatu organisasi itu memiliki manajemen dan kepemimpinan di sana, atau manajer dan pemimpin, manajer ini kan bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan serta mengatur dari organisasi ini, Pak. Sedangkan untuk pemimpin ini bertugas untuk menetapkan tujuan yang bersama serta mengarahkan timnya untuk serta memotivasi timnya atau anggotanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama tersebut, Pak. Ya, pertanyaan saya bukan itu. Kenapa itu penting keterpaduan dan keseimbangan? Apa maknanya itu? Diperlukan keduanya, itu kan? Iya. Coba jelaskan. Jangan lari kemana-mana. Saya nanya soal keterpaduan dan keseimbangan, coba. Baik, kalau manajemen dan kepemimpinan ini memiliki tugasnya masing-masing serta memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Pak. Jadi kita membutuhkan keduanya tersebut agar menjadi keseimbangan, juga menjadi strategi yang tepat untuk mencapai tujuannya, Pak. Makanya dibutuhkan perpaduan antara manajemen dan kepemimpinan ini, Pak. Oke, jadi tidak bisa disebutkan manajemen lebih penting daripada kepemimpinan ya, atau sebaliknya ya? Ya. Keduanya penting? Ya, keduanya penting, Pak. Oke. Siapa namanya? Deva, terima kasih ya. Kita undang Arimbi. Mana Arimbi? Silakan Arimbi. Tampilkan layarmu, Arimbi. Halo. Baik, untuk Bang Arimbi kayaknya tidak hadir, Pak. Tidak hadir Arimbi. Ya udah, mau tampil aja nggak hadir. Coba lihat. Nabila, mana Nabila? Ada Nabila? Nabila tak hadir juga? Nabila itu konfirmasi di grup, Pak. Katanya sinyalnya lagi bermasalah, Pak. Mabok lagi sinyalnya. Oke, kalau gitu kita cukupkan untuk kelompok 16. Saya masih ngundang yang terakhir ini, mudah-mudahan bisa hadir ya, bisa tampil ya. Ada Akadinah, kelompok 4. Silakan. Penutup ini. Akadinah ada kelompok 4 dan teman-temannya Dinda dan Ifda. Iya, Pak. Ya, ada, silakan ada, tampilkan. Pak. Ya, silakan tampilkan cepat dikit. Waktu kita hampir habis. Udah kelihatan, Pak? Baru siap, baru proses. Oke. Dinda has started screen sharing. Wah, belum muncul. Udah, sip. Ya, mulailah. Satu lembar aja ya, silakan. Dina dulu atau Dinda dulu yang mulai, Pak? Terserahlah siapa dulu, asal bukan saya duluan. Oke, Dinda aja dulu ya, Pak. Silakan. Dinda milih materi mengenai model gas. Oh, model gas yang belum dibahas. Ya. Silakan. Merancang praktek ya. Mana udah dia? Dibahas tadi sama Ritia kok, Pak. Ya udah, lanjut, silakan. anak hafal ya, hebat ya, silakan. Mana dia? Sebentar, Pak. Nah, ini. Lumayan banyak slide-nya, Pak. Iya, makanya jangan banyak orang yang minta dikit-dikit aja kok. Belum. Ini. Oke, lanjut ya. Ini dia. Oke. Baiklah, Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Dinda akan mencoba untuk
memaparkan materi mengenai model GAS merancang praktek proses keorganisasian. Jadi dari sumber yang telah Bapak berikan, kami menemukan bahwa proses kepemimpinan yang ideal itu terbagi dalam 3 bagian sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ritya juga sebelumnya, yaitunya ada umum atau general, akurat, dan sederhana, atau yang bisa disingkat dengan GAS. Nah, di sini Dinda mendapatkan juga bahwasannya model GAS ini ada juga kekurangannya, yakninya model GAS ini tidak dapat model GAS ini tidak dapat kita gunakan. Tidak mungkin untuk dimaksimalkan ketiga dimensi itu sekaligus. Kita hanya bisa memilih 2 dari 3 dimensi itu. Contohnya, ya jadi kita tidak bisa memaksimalkan ketiga-tiganya, Pak, menggunakan umum, akurat, dan sederhana katanya di buku ini, Pak. Apa sebabnya? Jadi misalnya jika kita merancang sebuah proses yang umum dan sederhana, beberapa orang akan menentang keakuratannya, Pak. Kalau kita melakukan, katanya sih gitu, Pak. Kalau kita melakukan, coba jelaskan apa yang disebut dalam buku itu. Anggap aja saya nggak tahu, coba. Ya, di sini permasalahan dari model GAS ini adalah hanya dapat menggunakan 2 dari 3 model tersebut. Jika kamu merancang proses yang umum dan sederhana, beberapa orang akan menentang keakuratannya, Pak. Jika kita menggunakan umum dan sederhana, beberapa orang akan mempertanyakan keakuratan itu. Tapi jika kamu jadi dia akan menanyakan kamu dia akan mengatakan kamu lebih spesifik terhadap departemen saya dengan menambahkan bla 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 gitu, Pak. Jadi yang kedua, jika kamu membuat proses akurat dan sederhana untuk satu departemen, ini akan sedikit tidak umum katanya, Pak. Begitu. Oke lah ya. Jadi menurut pemahaman Dinda, 3 variabel ini, 3 hal besar ini, 3 hal penting ini, nggak mungkin 3-tiganya tampil ya, sekaligus ya, dalam satu kepemimpinan. Kalau yang Dinda baca kayak gitu, Pak. Tapi kan yang Dinda dapat jawabannya, yang Dinda dapat juga contohnya itu kan jika kamu merancang proses yang umum dan sederhana, beberapa orang akan menentang keakuratannya, kan kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita membuat suatu desain itu secara umum dan sederhana, orang akan ragu akan keakuratan dari proses yang kita rancang itu. Kayaknya sih kayak gitu, Pak. Oke, yalah ya. Oke, Dinda, terima kasih ya. Kita undang siapa lagi nih? Siapa sekarang nih? Akadina, Pak. Akadina, silakan tampilkan gambar yang 1.3. 1.3, silakan. Wow, ke atas lagi ya. Iya, Pak. Bolak-balik ini dari bawah ke atas. Hati-hati nanti hang. Nah, ini dia. Baiklah, di poin 1.3 ini kan ya? Iya, Din. Di poin 1.3 ini kita beri judul yaitu bagaimana pemimpin efektif dalam bertindak. Nah, seperti yang udah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya, kepemimpinan ini kan topiknya itu sangat luas dan kompleks dan beragam. Nah, dia juga mencakup bukan hanya orang lain, tapi juga diri dia, seperti yang Mesa jelaskan tadi sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa sebelum kita memimpin, ada baiknya kita harus bisa memimpin diri kita terlebih dahulu. Oh, mantap. Nah, jadi di sini saya menjelaskan tentang kompetensi dan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh pemimpin itu seperti apa. Nah, di poin pertama ada pemimpin memusatkan perhatian pada hasilnya. Nah, keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh pemimpin agar agar hasil itu bisa tercapai, yaitu
ia harus mengetahui apa keinginan dari organisasi yang dijalankan, atau bisa dikatakan visi seperti apa sih yang cocok untuk organisasi tersebut. Nah, terus yang kedua, menginspirasi, dan yang ketiga, komitmen. Nah, komitmen ini... Akadina. Iya, Pak. Saya tahu Anda mau ngomong agak banyak, tapi waktu kita terbatas ya. Kita undang Ifda. Jam 10 harus kita tepat selesai ini. Ifda, silakan. Pilih layarmu, Ifda. Sepertinya Ifda nggak ada, Pak. Oke, Ifda nggak ada, Pak. Baik, tidak bisa kita diskusi. Terima kasih. Tolong tutup layarnya kelompok 4. Saya ingin closing statement. Ya, silakan tampilkan wajahnya. Kita mau foto sebentar ya. Sambil saya bicara, sambil fotonya jalan juga. Oke. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang hadir. Ya, buat saya ini luar biasa. Pengalaman yang luar biasa, bergaul dengan Anda. Cuma 4 kali pertemuan dengan saya, tambah dengan 2 dengan Pak Andre. Ayesa dan kawan-kawan, ini mahasiswa yang luar biasa, Bu Anissa, kalau hadir pada pagi ini. Responnya menarik, tugas pun juga tepat waktu, dan saya mendengar masa depan yang hebat buat Anda. 1. Yang kedua, kalau menjadi pemimpin itu, belajarlah menjadi pemimpin pada diri sendiri. Setuju ya? Oke, yang kedua, karakter-karakter yang unggulan tadi ya, integritas, ya kan, low profile atau rendah hati atau humble, ya kan, jujur, nah itu kan. Kemudian jadilah pemimpin yang mempunyai visi yang tegas, ya, strategik, gitu ya. Juga tapi tetap membantu kawan sendiri. Nah, ya. Dan yang paling terakhir kata kunci saya adalah berkomunikasilah. Nah, karena Anda adalah dari komunikasi, maka berkomunikasilah dengan benar. Berkomunikasilah dengan efektif, ya, agar seluruh visi Anda dapat dipahami oleh teman-teman, oleh staf, agar mereka bergerak bersama-sama dengan Anda dalam kecepatan. Apa tadi itu? Kecepatan apa tadi? Kecepatan, tidak melupakan kualitas, dan rekayasa ulang. Dunia Anda adalah dunia kecepatan hari ini ya. Kecepatan yang penuh dengan kualitas dan penuh dengan rekayasa ulang. Terima kasih semuanya. Saya ingin Anda mengisi absen Anda. Terima kasih dan mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah. Nanti di grup kita bahas bagaimana kita ujian. Begitu kira-kira? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya. Saya akhiri ya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik. Terima kasih.